Bismillahirrahmanirrahim. Awas, inilah 6 ciri orang salat bersama setan. Setan akan mengepung manusia dari segala penjuru. Bahkan setan akan menggoda manusia saat melaksanakan ketaatan. Demikian sumpah setan untuk menjerumuskan manusia agar menjadi temannya di neraka. Bahkan disebutkan ada orang yang mengerjakan salat tapi bersama setan. Seperti apakah tanda orang yang salat bersama setan? Mari bersama menebar ilmu yang bermanfaat agar menjadi amal jariah. Dukung channel FRA dan jadilah subscriber channel ini. Salah satu cara setan untuk menyesatkan manusia yakni melalaikan manusia dari salat. Setan akan senantiasa menggoda manusia agar salatnya tidak sempurna. Bahkan membujuk manusia agar ringan meninggalkan sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang paling pertama kali dihisab. Setan akan terus menempel bersama orang yang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. Berikut ini adalah 6 tanda orang yang sholat bersama setan. 1. Orang yang was-was dalam niat. Setan membuat hatinya was-was dan tidak yakin niatnya telah sempurna. Mengulang takbir berkali-kali hingga imam ruku, bahkan sujud, ia masih saja dipermainkan setan dalam niat dan takbirnya. Inilah salah satu senjata iblis untuk merusak, mulai di awal dalam salatnya hingga di dalam hatinya selalu was-was. 2. Orang yang ingat ini dan itu saat tengah sholat. Setan akan mendatangi manusia untuk mengingatkan berbagai urusan hingga sholat seorang menjadi tidak khusyuk. Silih berganti muncul dalam ingatannya. Yang tadinya di mana menyimpan kunci, tiba-tiba dalam sholatnya ia bisa ingat. Setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupa. Ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Perasaan ragu buang angin atau tidak adalah sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad. 4. Orang yang tidak fokus pada sholatnya. Jika seseorang dalam sholatnya tidak memusatkan segala pikiran, jiwa dan raganya hanya untuk beribadah kepada Allah, maka ini adalah salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Setan akan membuat seorang yang sedang sholat menjadi tidak fokus, menjadikan orang yang sedang sholat menengok kanan kiri, membaca tulisan di depannya, atau teralihkan oleh dering telepon genggamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kelima, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Tumakninah adalah syarat wajib sholat. Setan menggoda agar sholat dengan tergesa-gesa sehingga sholatnya tidak tumakninah. Rasulullah sangat melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad.
Dalam hal ini Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. 6. Menggunakan wewangian ke masjid bagi wanita. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk ke masjid, tetapi hendaklah mereka keluar tanpa memakai wewangian." Demikianlah setan akan terus mengganggu manusia dengan berbagai cara agar sholat seseorang menjadi tidak sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.